Ini perlu saya sampaikan karena dalam haul itu harus wayud karufihi manaqibul mutawaffa. Dalam haul itu harus disampaikan manakibnya yang dihauli. Termasuk kenapa kemana-mana saya menggunakan dan membawa tongkat ini. Orang kalau nggak tahu, Gus Miftah pakai kacamata hitam bawa tongkat kayak si buta dari gua hantu. Padahal ini ada asbabul wurudnya. Ini adalah salah satu kenangan termanis dan terindah dari almarhum. Tongkat ini beliau kasih sekitar 3 bulan sebelum meninggal. Saat itu peresmian masjid di Kabupaten Tegal. Saya datang ke sini pas dalam keadaan berpuasa. Pagi-pagi diajak sarapan sama Mas Entus. Nggo Gus sarapan. Saya jawab, Mas kula poso. Waktu itu saya digojloki, sampean ki poso mergo tirakat apa mergo wedi lemu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ila hadrati man hadara fi hadzal majlis. Allahumma hdina ila sabilir rasyad waqti hajatina min hawaijid dunya wal akhirah lana wa lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati almarhum Ki Entus Susmono. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alan nabi Muhammad. Shallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala wa nafasin biadadin kulli ma'lumin lak. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya secara pribadi kenal sama Mas Entus itu sejak tahun 2000-an. Mulai akrab banget sejak tahun 2000 pas gempa bumi di Bantul. Ini perlu saya sampaikan karena dalam haul itu harus wayud karufihi manaqibul mutawaffa. Dalam haul itu harus disampaikan manakibnya yang dihauli. Termasuk kenapa kemana-mana saya menggunakan dan membawa tongkat ini. Orang kalau nggak tahu, Gus Miftah pakai kacamata hitam bawa tongkat kayak si buta dari gua hantu. Padahal ini ada asbabul wurudnya. Ini adalah salah satu kenangan termanis dan terindah dari almarhum. Tongkat ini beliau kasih sekitar
3 bulan sebelum meninggal. Saat itu peresmian masjid di Kabupaten Tegal. Saya saya datang ke sini pas dalam keadaan berpuasa. Pagi-pagi diajak sarapan sama Mas Entus. Nggo Gus sarapan. Saya jawab, Mas kula poso. Waktu itu saya digojloki, sampean ki poso mergo tirakat apa mergo wedi lem, kata almarhum. Ya tirakat Mas, bilang gitu. Akhirnya karena saat itu saya baru sakit, beliau mengatakan begini sama saya, Gus, jenengan kalau enek tongkat kula ya. 3 bulan kemudian sebelum beliau wafat, beliau telepon saya. Beliau itu paling nggak suka dengan jubah Arab. Makanya kenapa saya menggunakan pakaian yang gak nyeni seperti malam hari ini. Ini kalau dulu almarhum lihat pasti langsung diminta. Karena semua yang saya miliki diminta sama almarhum, mau jam tangan, mau cincin, sempak, dijaluk. Celana, tanya Haryo itu. Celana yang saya pakai dia suka, diminta. Padahal kan sebelum beliau meninggal tuh posisi saya sudah agak kurusan. Ya artinya ya, saya pakai nyong kalau saya pakai itu ya beda. Ukurannya beda. Tapi dipaksa diminta. Lah, pas saya ngaji di Kalimantan, beliau telepon saya begini. Gus, kok saya pengen oleh-oleh jubah Arab ya. Jubah yang seperti apa Ki? Bukan jubah yang panjang kayak Ki, bukan. Tapi itu loh, kayak jubah yang dipakai oleh bangsawan-bangsawan Arab itu loh, Tan. Yang begini gede itu. Saya bilang sama beliau, Mas, sampean ki lara seneng jubah Arab toh, kok tumben kenapa minta jubah Arab? Pokoknya kula pengen mang tumbaske jubah Arab sing paling larang. Atau gini aja Mas, besok sesegera mungkin kita berangkat umroh bareng. Sebelum coblosan atau setelah coblosan. Nah, nanti mau saya sampaikan, kenapa dari seorang dalang kok kemudian pengen menjadi bupati. Dan ekspresi beliau ketika pertama kali dinyatakan kalah sebagai bupati seperti apa? Kan jenengan ora ngerti. Lah inyong ngerti pengukuran sing pakai bayi inyong ngerti. Nah, maka kemudian saya bilang begini sama beliau, Mas, aku ning omah duwe jubah anyar, seperti yang Anda maksudkan. Warnanya apa Gus? Ijo. Ijo waktu itu. Bukan berarti PKB loh ya. Cangkeme, ora beda. Ijo. Gus Miftah punya? Punya. Harganya berapa? Kalau dirupiahkan sekitar 2 juta saya bilang. Nggih pun mungkin kalau ganteni. Tolong itu dihadiahkan Gus Miftah kepada saya. Anggap saya sebagai murid, tolong dikasih hadiah kepada saya. Saya sudah rencana ke Tegal ndelalah, saya mau berangkat ngaji ke Salatiga. Saya di WA sama si Haryo. Bah, apa yo? Abantus sakit. Sekarang di rumah sakit. Ah, kemudian Mama Nur telepon saya. Gus, wis ngerti durung. Dulur Rika jantungnya mandek. Hah? Saya bilang gitu. Jadi ngabari saya itu bahasanya jantungnya mandek. Saya masih berhusnudon Pak Bupati. Paling apa-apa lah. Saya berangkat ngaji Salatiga sampai Prambanan. Saya ditelepon sama Haryo. Bah, Abantus sudah nggak ada. Saya mendengar berita kematian. Salah satu yang paling saya tangisi adalah almarhum Gendus. Saya nangis betul waktu itu. Saya balik. Sampai rumah saya bilang sama istri saya. Beb. Ustadz manggil istrinya siapa, Tad? Ustadz Yusuf Mansur manggil istrinya Yang. Maksudnya yang keberapa? Saya bilang, tolong jubah yang Abah mau berikan ke Mas Entus dicari. Saya mau kasih beliau. Rumah saya yang lama itu kan gak gede-gede banget, Bu. Semua kamar diobok-obok, gak ketemu. Saya mau berangkat ke sini itu. Saya mau segera datang ke rumah duka. Saya nyari jubah yang saya mau kasih Mas Entus. Itu masih baru. Semua kamar, semua lemari dibuka, nggak ketemu. Akhirnya saya bilang sama istri saya mau berangkat dulu, tolong nanti kalau jubahnya ketemu, kirim ke Tegal. Saya pengen jubah itu mau tak selimutkan di badan almarhum. Jam 1 malam, istri saya itu buka lemari, Tad. Baunya wangi.
Istri saya takut langsung ditebah. Saya nggak berani nyari jubahnya Mas Entus lagi. Kenapa? Saya buka lemari kok baunya wangi. Dan sampai hari ini jubah itu nggak ketemu. Sampai saya pindah rumah. Saya batin ya, apa udah dibawa Mas Entus? Sampai kemudian hari ini nggak ketemu. Akhirnya saya datang waktu itu sudah sampai jam 2 malam, jenazah belum dimandikan sama sekali. Masih bingung ini, wong anak-anak masih kecil-kecil, semuanya masih kalut. Saya bilang, kenapa kok nggak segera dimandikan? Udah dimandikan. Akhirnya kita mandikan, dan saya adalah orang pertama yang mengusulkan jenazah almarhum dimakamkan di rumahnya sendiri. Karena waktu itu mau dimakamkan di mana ya awalnya? Di Dampyak, di gunung. Saya ditanya, kenapa harus di sini? Saya bilang, ini Mas Entus ini orang yang terpilih dari segi seni dan budaya. Dan orang kayak beliau ini jumlahnya sedikit. Padahal kaidah agamanya apa? Kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak itu pasti murah kecuali adab. Itu artinya apa? Kalau kita pengen menjadi mahal, jadilah yang sedikit. Karena barang itu kalau sedikit langka, kalau langka itu artinya antik, kalau antik harganya mahal. Ya. Dalang itu banyak, tapi yang seantik Entus itu jarang. Makanya kenapa kemudian Ki Entus itu menjadi dalang yang paling mahal se-Indonesia. Sebelum meninggal, Bu. Mas, sekarang Bira. Kan saya dulu sering bawain uangnya beliau. Saking satu saat, saking banyaknya uangnya Ki Entus itu. Satu saat beliau stres terhadap satu persoalan. Ada uang 20.000 itu jatuh. Lampunya mati. Untuk mencari uang 20.000 itu, Mas Entus itu membakar uang 100.000. Pokok temen ya. Duit 20.000 hilang. Untuk mencari uangnya itu di bawah meja. Membakar uang 100.000. Itu almarhum. Dan saat itu nyuwun sewu. Pas bakar duit itu tadi. Kalau sekarang mungkin Ustadz Yusuf Mansur terkenal sebagai Ustadz yang paling kaya ya. Sugih lah. Juragan Mas. Mas Mansur. Amin. Pak Bupati Brebes mau kemana? Bupati Brebes. Oh Brebes banjir. Perasaan Brebes musibah mulu ya. Matur nuwun Bupati. Ini ada Bupati Brebes, Wali Kota Tegal, Pak Bupati Tegal. Yang sering telepon saya Pak Wali Kota Tegal ini. Ngajak tepuk sakinah. Berpasangan. Matur nuwun, sehat-sehat. Mas, makasih ya. Lah tadi tak pikir Pak Wali Kota itu jajaran sama bojone. Oh bojone udah pulang. Pak Wali Kota habis nikah gendut ya. Berarti susunya cocok ya. Si kres Gus. Apa? Yo ora ki ayo bimaning ya beda. Oh, beda. Nah, saat itu nyuwun sewu, almarhum Ki Entus ini menjadi sosok yang spesial karena termasuk yang sedikit ini Ustadz. Jarang. Dalang dengan kapasitas dan kualitas seperti Ki Entus itu jarang. Saat itu beliau mengatakan begini sama saya saat kontroversi. Beliau itu kan kalau wayangan kadang-kadang tidak menggunakan pakemnya. Pakemnya dilanggar. Ini banyak dalang-dalang yang konvensional protes. Ki, kenapa Anda itu melanggar pakem dalam pewayangan? Beliau itu bisa kalau wayangan itu nggak perlu jejer, langsung perang bisa. Nggak perlu macem-macem, langsung limbuan bisa. Bahkan Ki Entus itu mohon maaf, nggak perlu ucapan verbal, dalangi orang nonton ketawa itu bisa. Itu Ki Entus. Dengan segala atraksi dan kreativitasnya. Mana ada adegan wayang,
kelon ning mburi uwit, kemudian sing kelon keringetan, diusapi pakai anduk. Itu pertama kali Ki Entus. Atau mungkin nyekel wayang ora kuat, wayangnya diantemi dewek. Karena wayangnya begitu besarnya. Yang bikin wayang gede, pertama kali Ki Entus. Sebenarnya saya tahu begitu wayangnya diantemi sendiri, itu bukan kok kemudian apa? Dia jengkel dengan wayangnya, karena dia sadar arep ngobahke wayang gede wis kesel. Kepruki dewek. Karena sudah nggak kuat ngobahke wayang gede. Nah, yang mau saya sampaikan begini, ini pelajaran untuk kita semua. Sebenarnya sederhana saja, kalau kita itu mau mahal, jadilah yang sedikit. Betul Bu? Karena kalau sedikit pasti harganya mahal. Saya pernah nganter Ki Entus tuh Pak Wali Kota, Pak Bupati, wayangan di Medan. Bayarannya sudah 400 juta. Sampai Medan, semua gamelannya dibeli seharga 400 juta. Jadi pulang itu punya uang 800 juta. Pertanyaannya begini, kenapa kalau uangnya Ki Entus banyak, ketika meninggal nggak punya apa-apa? Lah ini mau saya jawab. Jadi apakah Haryo dan kawan-kawan itu warisannya banyak? Akan saya jawab. Salah satu sifat istimewa dari almarhum Ki Entus itu adalah sakho, dermawan. Maka hari ini saya itu dermawan, saya itu lomo. Itu gara-gara itu saya nyontoh almarhum Ki Entus. Kalau bahasa Jawanya loman. Apa? Apa? Loman. Loman. Ya, bener kan? Hah? Apa? Belabah. Oh, kalau belabah itu loman. Apa Pak Wali? Kok cangkem apa ya? Prat. Sunya. Oh, kalau bahasanya Pak Bupati nyah-nyoh. Nyah-nyoh. Salah satu karakter Mas Entus itu nyuwun sewu. Kalau beliau wayangan, kok ada dalang lain, ada dagelan, ada sinden, ada yogo, nonton. Sampai Mas Entus selesai pagelaran, semua yang ada itu entah dalang lain, dagelan, kemudian sinden, semuanya disangoni. Bilang sama saya, Gus, teman-teman berapa yang belum pulang? Ada 10 Mas, semuanya diamplopi. Itu Mas Entus. Semuanya. Dan saat itu nyuwun sewu, cari karakter dalang yang seperti ini susah Pak. Makanya saya kemudian meyakini bahwa as-sakhiyu qaribu minallah dan qaribu minan nas itu benar. Bahwa orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Betul Bu? Saya itu dulu kalau nderek ke Mas Entus itu, saya itu kan kebagian begini. Kalau beliau mau wayangan telepon saya. Gus, saya mau wayangan lakonnya soal ini. Bisa nggak carikan hadis atau ayat tentang ini? Jadi tanya sama saya, Gus, Nabi Adam itu dulu diusir dari surga, ayatnya apa ya? Dan saya ingat betul, wayang santri yang sekarang itu dulu rembukannya sama saya salah satunya. Jadi beliau waktu itu berinisiatif, Gus, saya itu sering diundang sama pesantren-pesantren. Sementara pesantren-pesantren gue, kalau ngundang saya anggarannya pas-pasan. Apa melamane sing ngundang sama kayak kiai siapa ge? Kiai Saifuddin. Julukannya apa? Kicilik. Ya kicilik. Brebes. Jadi rokek. Jadi Kiai Saifuddin Kicilik. Oh apa? Tanpa K di belakang. Oh Icilik. Oh Kicilik. Kok Icilik? Tanpa K. Tanpa K di belakang. Oh bukan yang depan. Karena beda, kayak teman saya dulu sekolah. Penggaris bahasa Arabnya apa? Ruler. Gitu kan.
Gurunya bilang, tolong R-nya dibuang. Ular. Kiceli. Wis tua tapi bojone ayu ki. Kiai Saifuddin ki laris tapi murah. Bojone endi ya? Mana istrinya Kiceli? Oh itu. Insyaallah. Manggil istrinya ya Humairo. Saat itu bilang begini beliau, Gus, saya itu kan dekat dengan dunia pesantren, dengan dunia kiai. Pesantren-pesantren itu sering undang wayangan. Tapi hari ini kondisinya adalah saya harus menyesuaikan dengan bahasa pesantren dan bahasa kiai. Dan kalau bisa dibuat pakaliran padat. Satu-satunya dalang yang pernah membuat pertunjukan wayang orang, wayang kulit sama wayang golek itu dalam satu panggung, dalam satu malam itu hanya Kintus. Iya, waktu itu judulnya adalah wayang uwong golek kulit. Kan wayang ini kulit, kemudian wayang golek sama wayang uwong. Itu dijadikan satu, wayang uwong golek kulit. Itu di Semarang. Oh, secerdas itu, Pak. Wayang uwong golek kulit. Iya, tiga jadi satu ya. Tiga jadi satu dalam satu pertunjukan itu mampu, Pak. Ini sebelum munculnya wayang santri. Nah, lakon wayang santri pertama, beliau menceritakan soal turunnya Nabi Adam dari surga. Ketika terusir dari surga, itu diwujudkan dalam wayang santri pertama kali. Gus, dalilnya apa ya? Dia nanya sama saya. Cerita bagaimana kemudian yang dibohongi itu sebenarnya Nabi Adam apa Siti Hawa. Kalau seandainya sudah ada YouTube yo, itu mungkin ada. Kan dia nanya sama saya begini. Sebenarnya yang tertipu iblis itu Adam apa Hawa? Loh, menurut jenengan. Sing ditipu kali iblis niku Adam apa Hawa? Adam apa Hawa? Hawa, Pak. Undang-undangnya kan jelas, Adam, Hawa, kamu di surga. Apapun kamu boleh. Makan, minum, ngopi, semuanya boleh. Yang nggak boleh cuma satu, fala taqraba hadhihi syajarah. Yang penting kamu jangan mendekati pohon ini. Maka Pak Wali, kalau saya ditanya, kenapa kok di kemenangan saya bawa? Kimangan bahaya cangkeme ya. Berhenti rokok. Terus Ora udut. Tapi diudut. Serutu. Lah ya nikahan, saksi nikahnya Pak Jokowi sama Pak Zulkifli Hasan. Yang nasar pernikahan saya. Di depan Pak Jokowi sama Pak Zulkifli nyanyi berpasangan. Murah itu. Janji kakak. Kan inyong sing deleng ya Zizi. Tepuk sakinah. Dan viral nemen. Viral itu. Viral ya Bu ya? Tapi ya belum seviral sih ya. Masih viral es teh sih waktu itu gitu loh. Sadian estek Gus. Gus trauma Gus. Oh, sekarang saya santai. Malah saya pesan sama warga Tegal, kalau minum es teh, tolong gulanya jangan diaduk, supaya manisnya di akhir. Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkeme calon wali kota. Ya! Kita menghadirkan sosok Entus malam hari ini pokoknya. Suasananya kayak zamannya Entus ya. Makanya dulu kan Habib Lutfi itu pas meninggalnya Entus, kemudian saya ditakdir viral itu, beliau bilang begini sama saya. Tapi Allah ki adil kata Abah Entus waktu itu. Abah Lutfi. Kenapa Ban?
meninggalnya entus, awakmu digawe viral karo Gusti Allah. Jadi menurut Abah Lutfi itu ya cangkem Rika pada karo cangkeme entus ya gitu. Jadi memang apa namanya siklusnya kan memang seperti itu, selalu saja ada. Mangga Pak Kiai, ya Hambali. Enggak? Oh, mana? Kalau wali kotanya pergi boleh nggak? Nggak bisa, duduk. Duduk. Ada baik. Baik apa nih? Mentang-mentang bojone anyar. Kalau hanya alasan ke Jakarta, saya besok juga ke Jakarta. Apa? Ora bisa. Kalau sampai Pak Wali pulang, yang hamil bukan istrinya, tapi wali kotanya. Ya. Sudah di sini. Jangan pakai Hambali rawuh, malah wali kotanya minggat. Ya, jangan pergi Pak Wali. Kita doakan ya, Pak Wali keluarnya sakinah ya. Sekarang Pak Wali Kota itu ceritanya kalau mau masuk kamar istrinya, itu pasti nyanyi. Berpasangan. Muni loh. Nakalnya pol. Tukang ST mana sih tukang ST? Yuk, yuk. ST manis ada lagi. Biar aman. Kan kisroh. ST manis. Udah duduk dulu. Sarane wali kota elek temen ya. Duduk Pak, duduk. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, mentang-mentang bojone anyar mau pulang. Pertanyaannya mau ngapain? Saya bela-belain Bu, saya masih di Mekah Madinah, ditelepon sama Pak Wali. Pulanglah, saya mau nikah. Saya belum pulang ke rumah, langsung ke, saya baru dari Mekah, langsung ke Solo. Kok bisa-bisanya sekarang saya mau ditinggal, kan kurang ajar. Sampai pulang, awas matane, iya ntar. Minum, alah, nggak haus kok minum. Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba kita teruskan. Cerita Nabi Adam Siti Hawa itu kemudian di panggungan pertama kali dalam panggung wayang santri perdana. Di Tegal. Dia nanya sama saya, Gus, sak janjane kata dia. Yang ditipu oleh iblis itu sebenarnya Adam apa Hawa? Saya tanya sama beliau, lah menurutmu siapa? Gitu loh. Karena waktu itu Ki Entus tuh ngaji sama saya, pertama kali ngaji kitab Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mas Entus itu Ustadz, kalau ke Solo atau ke arah timur atau turun di Bandara Adi Sucipto, itu pasti mampir di pondok. Hanya sekali nggak mampir ke tempat saya, setelah itu dia nggak berani. Ceritanya apa? Dia mau berangkat ke Sukoharjo,
turun di bandara Adi Sucipto, nggak mampir, nggak ngabari. Di depan Polsek Kalasan, mobilnya ditabrak sama orang. Tahu-tahu telepon saya, Gus, boleh pinjam mobilnya nggak? Kenapa? Inyong kualat. Lah ngapa? Saya tadi nggak ngabarin jenengan, nggak mau ngerepoti. Saya langsung bablas ke Sukoharjo. Ternyata mobil saya ditabrak sama orang. Akhirnya waktu itu pinjam mobil saya. Setelah itu nggak berani kok lewat Jogja, nggak mampir tuh nggak mungkin. Almarhum. Nah, akhirnya pertunjukan wayang santri, saya dimintain ayat fala taqrabah hadis sajarah dan seterusnya itu dipanggungkan. Disitulah pertama kali lahir wayang santri yang hari ini menjadi maisah untuk Haryo dan Satria, putra Satria Laras. Dulu Mas Haryo ini nggak mau dalang, Bu. Mas itu tuh sampai stres ngomong sama saya. Primen ya Gus. Si Haryo nggak gelem dalang. Cindra pada baik. Jana waktu itu masih kecil, belum ada. Kamu jangan nyala-nyala, nggak tahu kamu. Nggak tahu. Lakone opo? Tapi Pak Wali Kota Kia pernah ngomong kayak gini sama saya. Pas malam tahun baru. Dia bilang gini sama saya, seandainya sekarang ada Gus Miftah dan Ki Entus masih hidup, itu kayak apa? Bener kan cang mereka ngomong kayak gini? Iya, ini ngerti ya. Tambah rame ya? Maksud saya begini Bapak Ibu, saya mau kita hari ini hadir di hallnya beliau ini, ada sekian banyak pelajaran yang bisa kita pelajari dari beliau. Karakter-karakter baik yang kemudian bisa kita contoh. Saya hampir hadir dalam semua hal, termasuk penutupan lokalisasi Peleman. Itu konsultasinya sama saya karena beliau tahu saya itu aktivis perlontean. Pertelembukan kayak gitu. Kalau di sini telembuk, Tat. Apa? Gembusnya siapa? Itulah pentingnya kenapa haul itu harus wayud karufihi manakibul mutawafa. Supaya ada pelajaran yang kita ambil dari orang yang kita hauli. Kita hauli. Nah, contoh ini yang menarik. Tak anu Bu nggih. Niki random saja seingat saya. Ketika diputuskan Ki Entus itu kalah. Kan ya Ki ya kan pertama kalah. Kalah Ki Entus itu kalah. Saya belum cerita beliau di penjara kayak apa, itu rambutnya yang dipotong dulu untuk apa, saya bisa ceritakan. Begitu dinyatakan kalah, di pendopo, rumahnya mana toh, yuk? Oh, di situ. Di pendopo, beliau itu ngelukis, Tat. Salah satu keahlian Ki Entus, selain beliau itu hebat dalam hal sabet sama nyuluk, beliau itu senang ngelukis. Maka banyak karya-karya wayang beliau yang langsung dilukis sama almarhum. Termasuk yang dijadikan wayang itu adalah ketika masuk di penjara, tidak kok sipir yang minta rambutnya dipotong. Beliau dengan segera menyampaikan, sudah rambut saya dipotong saja. Dipotong, ngepok di sini, kemudian rambutnya itu dijadikan wayang. Punokawan. Jadi rambutnya beliau itu dipotong, jadikan punokawan. Nah, pas beliau ngelukis wayang, sesaat setelah dinyatakan kalah sebagai Bupati Tegal, saya tanya sama beliau, perasaanmu piye Ki? Biasa-biasa bae. Ora dadi bupati ya nyong dalang maning. Dengan santai itu. Kemudian dia nanya sama saya begini, Gus, bisa cerita sama saya enggak riwayat atau cerita kenabian yang terkait dengan persoalan hari ini? Nah, pertama kali saya cerita sama Ki Entus soal unta nabi yang namanya Adba. Saya bilang sama Ki Entus, Mas, Nabi itu punya unta yang paling top setanah Arab, sejazirah Arab, namanya Adba. Unta ini kalau lomba Bapak Ibu, nggak pernah kalah, mesti menang. Untanya bagus, yang punya Nabi pula. Kalau untanya bagus, yang punya kayak Saifuddin, ya biasa-biasa baik. Sing dua ini Kanjeng Nabi. Iku untanya siapa? Kicili, ya biasa baik.
Satu ketika unta ini ditantang sama untanya Badui. Orang Badui mengatakan begini, boleh nggak unta saya bertanding dengan untanya Nabi yang namanya Adba? Semua orang menertawakan. Ya mana mampu untamu bisa menang dari untanya Nabi? Nggak mungkin menang, Badui. Sudah nggak apa-apa, saya lomba. Akhirnya pacuan untanya Nabi yang namanya Adba, kemudian berlomba dengan untanya Badui. Qadarullah, untanya Nabi kalah. Yang menang untanya Badui. Semua orang andilau antara dilema dan galau. Keprimen untanya Nabi kalah. Bagaimana perasaan Nabi? Sahabat ini nggak bisa membayangkan bagaimana kemudian yang terjadi pada Kanjeng Nabi. Itulah alasan kenapa dulu pas mau muktamar NU di Lampung, saya lelang blangkon terjual 900 juta. Saya sumbangkan ke NU waktu itu. Kemudian panitia datang ke saya, Gus, ini ada blangkonnya Habib Lutfi, tolong ikut dilelang. Saya nolak. Saya bilang, nanti saja dilelang lain waktu. Pikiran saya sederhana, Kiai. Kalau blangkonnya Habib Lutfi terjual lebih mahal dibandingkan punya saya aman. Kalau sampai blangkonnya Habib Lutfi terjual lebih murah dibandingkan blangkon saya beban mental. Karena kalau blangkon saya laku 900 juta, paling enggak blangkonnya Habib Lutfi harus di atasnya minimal 1 miliar. Karena saya khawatir, saya bilang sama panitia, ini belangkonya tolong dilang lain waktu saja, jangan sekarang. Karena saya cerita baca Adba ini. Akhirnya para sahabat matur sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, untone kalah. Kalau untone Badui sejenenge kiclik. Ketika orang menyangka Kanjeng Nabi itu akan susah, Nabi dengan santainya mengatakan apa? Hakun 'alallah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ah. Apa kata Nabi? Hak bagi Allah, sesuatu yang pernah diangkat itu akan diletakkan kembali. Karena siklus kehidupan itu cuma 2. Kalau nggak di atas ya di bawah. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ki Entos langsung bilang begini sama saya. Oh begitu ya Gus? Iya. Dan yang perlu diingat, Ki Entos itu nyalon bupati bukan karena dalangnya nggak laku. Tetap laku, dalang paling mahal Pak. Dalang paling mahal. Bukan kok kemudian wayangan nggak laku, kemudian baru nyalon bupati. Sehingga ketika kemudian beliau nggak jadi bupati, dinyatakan kalah waktu itu pertama kali, versi quick count, beliau mengatakan begini, ya wes Gus minta nemenin saya wayangan lagi. Ketika saya cerita soal unta ini, beliau mengatakan, oh memang begitu. Hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Maka mohon maaf Bapak Ibu hari ini. Kalau ada orang apes, Anda menertawakan. Ingat, jatah apes nggak ada di kalender. Betul? Nggak ada di kalender. Kalau saya kena masalah estah kok Pak Wali Kota macem-macem sama saya, ingat Pak Wali, jejak digital masih banyak gaya Ayubi. Kan kurang ajar tadi. Ngundang gaya Ayubi pakai anggaran APBD. Ngundang Gus Miftah pakai anggaran NO, kan ya kurang ajar. Ya kan amplopnya beda. Ya bena sama sumur sar. Wis aman. Makanya begitu beliau menikah itu saya aman. Wis mudah-mudahan Pak Wali udah enggak gaya Ayubi lagi, saya bilang begitu kan. Nah, alhamdulillah akhirnya lemu. Ya, susunya cocok kayak gitu. Hakun 'alallah alla yartawa syai'un minad dunya illa wadu'ah. Hak bagi Allah. Karena Allah itu berhak mana yang diangkat, mana yang diturunkan. Maka saya bilang sama Haryo, mumpung kamu sekarang belum menjadi top-top banget, kayak almarhum, kayak saya, kayak Ustadz Yusuf Mansur, kamu harus banyak belajar. Karena karakternya Mas Entus, beliau itu nyuwun sewu, nggak pernah berhenti belajar. Ke Kiai Subhan, ke Kiai Hambali, bahkan ke Kiai Saifuddin, ke saya. Dan kemana-mana selalu membawa buku.
ke Habib Lutfi. Beliau nggak pernah malu, Bu. Gus, kalau ini apa ya? Kalau persoalan ini solusinya seperti apa ya? Ayatnya apa, hadisnya apa, ceritanya bagaimana? Kemanapun. Jadi kalau datang ke daerah, di situ ada kiai, beliau sewani, Pak. Posisinya dalang top plus bupati. Nggak pernah berhenti belajar. Makanya saya bilang sama Haryo, kamu sekarang sudah mulai memanage. Karena husnul tadbir nisful ma'isyah. Bagus perencanaan itu setengah dari kehidupan. Sebelum kamu menjadi orang yang top banget, harus kamu rencanakan. Saatnya kapan kamu sowan kiai, saatnya kapan kamu manggung. Saya bilang sama Haryo, kamu juga harus bisa bedakan. Mana undangan yang komersil, yang berbayar. Mana undangan yang tabarukan ngalah berkah. Mana undangan yang sosial. Jangan semuanya kamu berbayar. Itu yang dilakukan oleh almarhum. Ya mana ada Pak Wayangan di Jogja waktu itu yang undang kiai, komplit Mas Entus hanya minta disangoni 25 juta. Saat waktu itu amplopnya Mas Entus harusnya udah 250 juta. Saya bilang, kenapa kok murah Mas? Masa kayak gue ngundang pondok pesantren. Di saya dulu nggak mau malah. Di Ustadz Yusuf Mansur malah nggak mau. Dan Ustadz Yusuf Mansur nggak pengertian. Mantang-mantang nggak mau, nggak dikasih pula itu loh. Harusnya kan Ki Entusnya nggak mau, kiainya pengertian. Ini nggak mau, wah alhamdulillah gitu loh. Ampun, senasib mengkawal itu. Niatnya mau memuji almarhum, malah berbalik kena sendiri. Apes kabeh. Walau itu Pak Bupati ini belum ada. Wah, sejarahnya masih jauh kalau dengan Pak Bupati ini. Anyaran. Makanya kalau dia mau macam-macam sama Inyong, bocah cilik macam-macam. Milenial, Gus. Milenial ya, ini generasi milenial, Gen Z. Nah, begitu baiknya beliau dengan seniman, anak Ciblek ya. Ciblek ya Rene ya. Ini dulu termasuk salah satu pelawak yang paling tercemar yang dibawa Mas Entus. Sini Ciblek. Ciblek berdiri saja nggak kelihatan, apalagi duduk ya. Sini Ciblek maju nggak apa-apa. Ciblek maju nggak apa-apa. Siap. Ayo kaget Nyong. Gua tak sangoni seneng bae ya. Sewu Pak Bupati. Oh belum nyala ya? Apa pakai mic-nya Pak Wali Kota? Boleh. Langgi mbok maksudnya mbok uli nak uli ya. Ora uli ya ora popo. Miki ora jelas. Nun, Miki ora jelas. langgi. Pedofil loh, nggak boleh. Katanya kalau Pak Wali Kota seneng karo Ciblek itu pedofil. Kepripun, Gus? Pedofil ki ya. Apa? Wong tua lanang senengane karo wedokan cilik. Di Loh. bawah umur. Lho mboten napa-napa anggerku Pak Wali Kota temenan seneng kali kula. Ora apa-apa. Ora. Aku siap. Mau dijadikan nomor 2 sama Pak Wali Oh, mau? nomor 2 mau, nomor 3 mau lho, Pak. Enggak apa-apa. Pak, orang kok kiki nggo padan, Pak. Kiki nggo padan lah. Lah. Nggo padanan kula dadi bojone Pak Pak Wali Wali, Kota, ah. nggih. Padanan manak ki metune tuyul. Aduh. Gus, iki Kabupaten Tegal loh, Gus. Iya. Kota Tegal iki. Ya apa-apa, wong bupati ini bocah cilik ora apa-apa, durung ngerti. Pak Bupati baru kita ospek, Anu kita baru kenalan ya Pak Bupati. Salaman, Iya. salaman. Ini saya Diwarina Indra. Apa? Diwarina Indra. Apa itu? Itu yang Oh, biduan. biduan. Oh, alah Gus. Wong kan kiai nang ngerti Oh biduan. iya. Si Black ini dulu salah satu pelawak perempuan yang sering dibawa sama Mas Entus, dagelan. Nah, ini ya kemana-mana dibawa. Iya.
Kenangan Ciblek sama Mas Nus apa? Kenangane kula niku karo Abah. Biyen niku kula niku ken dadi wayang golek. Kon dadi Wayang golek. dadi apaan, Nek? Lah kan kula nun sewu Kan nggih. Gendros tuh kalau pegang wayang golek sukanya Iya. itu apa kainnya dibuka bokongnya kelihatan. Lah, Jadi Ciblek jadi itunya. iya jadi itu tapi bokongnya ora kelihatan katokan. Wong anu nganggo katok kan kelihatan. Ora Enggak, enggak. Kula niku ditelepon teng Abah. Black, kowe melu nyong ya dadi wayang golek. Manggilnya Black apa, Ci? Dadi napa? Ci apa Black? Orang nyekel ya. Kok viral maning. Lah ya ora ST pundi ST? Wes. Ora lho, maksudnya kan malah tambah viral. ST karo Ciblek. Oh, Ciblek. Iya. Makanya Black kayak gitu. Ya Ciblek Black. Anu kowe melu nyong, ndagel lah ngertine kula niku melu Abah niku ndagel lho anu Gus. Terus Lah nggih dugi mriko, dugi lokasi Abah ngendikan Black kowe ora usah dadi dagelan lah terus kowe ganti golek nyong bae wong golek nyong potol siji. pertanyaannya. Masa Pertanyaannya. Jepangan buta lah. Black. Iya. Kok jadi goleknya Abah Ndos? Iya. Pertanyaan saya yang dicekel apa nih? Lah niku kula teng kamar niku didandani teng asistene Bantus. Nah, Didandani nganggo sarung. Baru wis nganggo sarung rampung, terus kula dibopong teng Bantus ditancapna nang gedebuk. Niku temenan. Lah mengko dhisik iki lho kepengin banget lho. Pak Wali Kota ora lho. Pak Wali Kota barang dadi pengantin kepengine didumuk bae. terus waktu itu Ciblek didumuk apa nih? Terus kula disukaken teng gedebuk. Lah terus jejeran pertama niku wayang goleke kula niku didegena terus Abantus niku nincingaken sarunge kula. Nah, Dicincingena terus Abantus ngerogoh. Kepengin tahu ya? Iya. Kepengin ngerogoh ya? Iya. dulu begitu pertunjukannya. Wali kota penasaran ya? Iya. Dirogo apa nih? Sing dirogo apaan, Nek? Lah niku terus kula niku di napa sarunge dicincingena dirogo. Abah terus kali nembang Gus. Di mana? Di mana? Di mana? Lah kula mbaten ki sing goleti apa? Di mana? Di mana? Di mana? Cincinnya ketinggalan. Ali-alinya ketinggalan. Lah mboten. Masa ketinggalan kon semantel. Lah terus Gus, Kayaknya wali kotanya nafsu temen sama Ciblek ya. nafsu banget Nafsu iki banget. ora apa-apa. Nyong dadi ganjele kulkas ya gelem. Ya Pak Bupati. Ora apa-apa senyum-senyum bae iki malah Siapa? niki Pak Bupati ini Bupati. bersenyum-senyum nggih kali kula. Ora gumune ya kampelan ireng-ireng ya. Iya. Kampelan apa kapelan? Nanti umurnya nanti habis ini akan ada sinetron. Oh, umurnya berapa ditanya Saya Pak Bupati? umurnya 14. 14 sisane. 14 sisane. Sisane. Kula 17 pindho. Pitulas Untune pintu. telas pipine kenduk. Terus enam mboten. Terus nah, Dirogo terus Abah nembang di mana? Di mana? Di mana? Terus kamu jawab Nah, apa? terus akhirnya goleti. Nah. Jebule goleti si injik tek tidokaken teng gula. Nang kene. Nang kene. Nang kene.
Temenan kecekel, Gus. terus? Sindika kula kecekel di rogo. Dudut tanjep namaning rogo, dudut tanjep namaning di rogo tanjep namaning kula mudun. Kenapa? Lah wong urung ana sejam wis dirogo ping 5. Akhirnya Gus, kula akhirnya sewek. Sewek. Sing suwek apane? Sarunge Oh, maksudnya. sarunge. Pak Wali Kota wis mares apane ya sing sewek ya. Maksudnya arep perlu jahit loh. Ya itu Niku. bentuk ini Apa? Ustadz Yusuf Mansur supaya tahu. Iya. Mas Entus itu imajinasinya dalam dunia seni itu liar, Tat. Orang nggak berpikir sampai sejauh itu. Entus bisa melakukan. Bisa, Tat. Yang berani dalam cosplay gambar presiden pejabat ditampilkan di pagelaran, di Pakeliran, Ki Entus. Waktu itu. Jadi kalau tadi Ciblek bicara seperti itu, saya yakin ya seperti itu. Iya. Karena memang liar. Gitu. Pentas nang luar Jawa kok numpake mobil, kowe urung pentas wis remek awake. Kula manut dadi kula terus pentas teng Kalimantan Tengah napa lah pokoke nggih wong kelalung duite wis enteng. Ditenteng. Sangoni. Ngun? Sangoni. Sangoni. No, Ya jelas lah. Sangoni ya. Lah mboten usah lah Gus, mboten usah anu. Ya wis ra sida ora Ya apa-apa. maksudnya etok-etok lho. Nggo patut-patut ora usah ki anu nggih patut-patut. Mboten usah diatung Gus. Ya, Langsung sejuta. blesek-blesek iki besi ngapa? Blesek-blesek apa? Blesek-blesek. Atur nuwun. Lah anu jenengan gatel napa kepengin anu? Pak Wali Kota? Jenengan biasanya iri nek ana wong nyawer. Oh mangga. Oh mboten teng mriki. Oke. Masa wali kota ini dibilang, kok nggak nyawer? Ditanya Pak Wali, lah Iya. harganya berapa? Regane pira? Cangkeme. Nah, Nggih alhamdulillah Gus. Oke. Saniki kula pun wantun numpak pesawat nek pentas teng luar Jawa. Mergane disemangati teng Abah. kalau sikap Mas Entus kalau sama seniman lain, sama dalang, sama sinden yang lain gimana, Mbak Wah Ciblek? itu pokoknya bagus. Nggak ada jeleknya kalau pribadi saya Di mata loh. seniman lain ya? Iya itu bagus. Walaupun nggak yang pinter, yang nggak pinter itu semua dikukup, diraup, diraketi kayak gitu. Nggih lah. Kula nggih sanjang Bah, kula numpak pesawat niku kula teng ngarepe Abantus teng burine. Ada asisten. Lah kula niku wedi teng pesawat, Gus. Lah napa? Kula nangis. Lah Abang ngendika, "Black, kowe ora usah wedi. Angger pesawat ya tiba malah kowe dadi luwih terkenal." Lah kula nggih takon lah terkenale lah dadi mlebu TV ana sebulan nih kowe jenengane maksudnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ya ora lah aja. Telah meninggal dunia dengan remek. Iya. Almarhum Ciblek kayak gitu ya. Kula ta mboten dereng anu. Maksudnya aja disit. Ya udah. Kepripun aja jantung malih. Ya nya tambah meneh 500 meneh nyo. Nah, Matur nuwun. Lah jan ora kaya Gus Miftah. apa? Nggih pokoke eman nyahnyo cerat-cerut. Oh, cerat apa? Lah, jan jenengan Pak Katus niku kula tulane nggih lomboan etok-etok. Loh, Pak Bupati iri napa? Pak Bupati iri. Oh berarti iri. Pancen nek Bupati Tegal niku percaya, anggerana wong nyawer ki mesti kepengin. Napa malah ngerjejer karo Gus Miftah, mesti kepengin nyawer. Nggih. Pokoke matur nuwun nggih. Urung ya. Urung. Nomor teleponnya. Aman ya Gus ya? Aman pokoknya aman. Urusan pak pesawat. Ya nanti di Kuper wae. Nggih. ya dipanggil ke balai kota. Nggih. Gak usah dagel ingon-ingon ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kula nate pentas wonten anu kan? Iya. Nggih kan? Pas kali Mas Aryo. Sangone Pak Bupati wi, Blek. Lah Pak Bupati, Jan. Laris. Jenengan kok anu lho. Anu lho Blek, Gus Blek. Mansur napa anu? Blek. Blek. Menang disit. Ora maksudnya Menang disit nyomet takon. biasanya Nyomet takon. Iya, nggih.
Ini siapa? Inyong apa Guru. Rika? Ciblek apa Gus Miftah? Gus Miftah. Harusnya yang berbakti kepada itu siapa? Guru kepada murid apa murid kepada guru? Nggih murid kepada guru. Kene? Maksudnya nun sewu berbakti ke pripun? Duitnya ya. Lah ada duit orang ana berbakti. Nggih bener nggih. Berbakti ke nah, berbakti ke napa nggih padahal kaya Gus, perintah kula kudu manut lah niku berbakti. Oh, lah duit? Tapi nek mun duit nggih mboten beda maning. Nggih, Pun. Tepuk tangan ke Mbak Ciblek. Makasih Mbak Ciblek ya. Sampun iki. Nggih, sampun. Apa? Punya pantun, apa punya Saya parian? niki pantun. Ya. Tuku saji nggo tutup bubur. Cakep. Malawuta. Cakep. Ngari cuket dijiret kawat. Ngaji bareng Yusuf Mansur karo Gus Miftah golek selamat dunia lan akhirat. Amin. Satu lagi nih ya. Ah. Anak orang dicatat yang nak kelalen kok. Kepripun asem tambah malih. Ura. Bakul wedhus payu telu, Gus. Uli duit ora mubah. Haul abandu sewindu semoga barokah. Pun Tuku geblek itu ke roti. Napa? Ciblek meh mati. kepripun? Ora lali. Tuku geblek, tuku roti, Heeh. ciplek, Meh mati. ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa, satu semaning. Nggih. Terus malih pantun sing mati-mati. Wes. Sampun? Makasih, Blek, Siap, ya. siap atur nuwun. Makasih, Gus. Blek. Matur nuwun nggih. Matur nuwun. Oh, nggih, siap. Anu. Salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Enten mboten niki jamaah yang punya kenangan kalih Mas Entus. Keren. Atau yang pernah dibantu atau pernah bersinggungan dengan almarhum, enten ngacung. Mang cerita yang dengan Mas Entus, yang pernah interaksi kalih Mas Entus, almarhum. Enten, sinten? Siapa? Wah, sering diborong, Inyong juga sering borong. Warga mana atau siapapun. Ada nggak yang mau cerita? Apa? Atau temannya Mas Entus yang lama siapa ngacung? Temannya almarhum yang lama. Ada nggak? Dodi Subhan ya. Siapa? Tanggane komplit di Subhan ya. Oh, Purwati. Purwati. Sinden Purwati. Sinden Purwati ya? Oh, sini Purwati, Mbak Purwati. Berdiri. Korea tadi tuh. Oh, Masya Allah. Mbak Purwati, Mbak Pur ikut Abah Andos berapa tahun, Dok? Dari tahun 97. Dari 97. Iya. Dari awal berarti ya? Iya. Zaman-zaman TVRI udah ikut itu kamu? Udah. Masya Allah. Kenangan Mas Entus, Abah Andos yang paling berkesan untuk Mbak Purwati apa? Yang Salah paling satunya. Kan pasti banyak tuh kenangannya. Iya, terlalu banyak malah Gus. Oh, terlalu banyak. Sampai nggak bisa diucapkan sama kata-kata. Nah, Terlalu banyak, tapi satu yang masih saya ingat itu Abah selalu mengajarkan kepada saya supaya menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang paling berkesan sama saya. kalau talu itu kan biasanya yang kita gunakan di Satria Laras itu kan kayak dulu Burdah. burdah. Oke. Itu mulai menggunakan talu model seperti itu. Mbak. Talu burdah itu mulai di tahun 2010. 2010 ya? Iya. Termasuk rintian Abu Nawas itu Oke. hilas itu tahun itu ya? Kalau Abu Nawas dari pertama itu tahun 98 Gus. Sudah ada itu Iya, malah? udah ada. Ah. Tapi cuma musik bukan sama wayang. Perlakuan almarhum kepada para sinden, kepada para yogo gimana menurut Mbak Purwati? Oh, luar biasa. Luar biasa. Iya, beliau itu sangat perhatian. Intinya kalau ada yang sedang sakit atau ada yang sedang menderita gitu, dia sangat peka sekali. Nah, sekarang harapan teman-teman Putra Satria Laras ke Ki Haryo apa? Harapan Putra Satria Laras kepada Mas Aryo ya, jangan meninggalkan yang dulu sudah diajarkan sama Abah Entus gitu. Tetap sama Mas Aryo itu
komitmen sama Mas Haryo itu tetap seperti dulu, seperti ke Abantus. Oh, termasuk nyah-nyohnya. Ya, Haryo sudah nyah-nyoh belum? udah. Oh, sudah. Nggih. Mipil ya Mas Haryo. Karena Coba Mas saya Haryo mau kan tanya, belum. ibu-ibu, wayangan santri ini Mas Haryo pun saya napa dereng? Mun mulai saya. Disupport nggih. Didukung nggih. Alhamdulillah. Ya Mbak Pur sangoninya. Alhamdulillah. Ah. Matur nuwun Gus, Ya barakallah. Pun, makasih Mbak Pur. Pak Bupati, selamat malam. Kayak ketemu Pak Bupati nih, Man. Oh. Mbak Pur sangone. Alhamdulillah, matur nuwun. Ah. Gus, perkenalkan saya itu Komandan Denmaser Kabupaten Tegal. Wow, Komandan Banser wedok tuh ini. Denmaser. Denmaser. Keren. Mudah-mudahan tambah berkah nih Pak Bupati. Dan Mas Entus itu waktu itu menjabat sebagai Satkorcap, Nggih, sakocap Komandan Banser Kabupaten Kabupaten Tegal waktu itu. Nggih. Tegal waktu itu. Nggih. Isin Gus. Oh, izin ya. Alhamdulillah Bupati Nenyong ya Allah mana-mana. Matur nuwun Pak Bupati. Izin badhe meneh Gus enten bencana. Oh, enten bencana Pak Bupati sama Pak Wali mau Kalau ini pamit tak riyen. kuota, Gus. Ah. Badhe- Ini badai kelon, badai kelon. Matur suwun ya, Gus. Nggih, Pak Bupati matur nuwun. Pak Bupati mau sambang warga kena musibah. Niki Matur nuwun Pak Bupati. Nggih. Nggih. Oh nggih, maaf Pak Bupati. yang pandungane Gus. Ya, Pak Wali nanti kalau sudah selesai WA saya ya, enak Gus kayak gitu ya. Mau meluk dulu, meluk dulu. Bisa ke Jakarta juga. Aku juga bisa ke Jakarta. Terus Jakarta ya. Mangga, mangga, matur nuwun. Matur nuwun. Setelah Mas Mujani ya. Sholli wa salim daiman. Sholli wa salim daiman. Wal ali wal ashabi bareng-bareng sholli wa salim daiman. Allah sholli wa salim daiman ala abada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala abada. Sholli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak NU ibune kakange Ansor adine tahlilane saben malam mulai tahlilan wis mesti gawa rahmat cangkem mulai tahlilan wis mesti gawa berkat maning
Rahmat apa berkat? Berkat. Berkat. Nah, ini salah satu dulu yang pernah saya sampaikan kepada almarhum. Kenapa almarhum itu sangat hormat dengan para gurunya? Jadi kalau ke Jogja ya mampir tempat guru, kalau ke Rembang ya sowan tempatnya Gusmus, kalau ke Sragen tempat Abah Sarip, kalau ke Brebes tempat Kiai Subhan. Pokoknya di semua tempat beliau punya guru. Punya guru. Awalnya dulu begini. Ini yang pernah saya sampaikan ke beliau. Disampaikan begini dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Sarahaqal muallim a'zama min haqqil walidain. Fa innal walida sababul wujud al-hadir wal hayah al-faniyah wal muallim sababal hayah al-baqiyah. Jadi gini, Gus, saya itu kok mendapatkan satu makalah, kata dia, kenapa kok banyak orang menyarankan derajat guru itu di atasnya derajat orang tua. Ternyata jawaban Al-Ghazali itu apa? Orang tua itu menjadi sabab lahirnya seseorang ke alam dunia yang sifatnya faniyah. Sementara guru yang mengangkat derajat seorang murid dari alam dunia ke alam langit yang sifatnya adalah baqiyah. Yang sifatnya kekal. Makanya nyuwun sewu, kalau kita belajar dari almarhum, lak jenengan niku pengen dadi wong sukses tenan, tolong jangan pernah tinggalkan guru. Bu, aja nyepelekke guru. Saya selalu mengatakan apa? Kasirum minat tulab yaqau fi dzulumat laisa bi annahum asyrarun walakinnahum la yastami'una ila nasihatil muallim. Banyak di antara para murid itu gagal. Banyak di antara para murid itu terjerumus kepada kemaksiatan, kejahatan. Bukan karena dia jahat. Walakinnahum la yastami'una ila nasihatil muallim. Tapi karena disebabkan mereka tidak mendengarkan